Di sini kami dari kelompok dua akan memberikan tentang advanced materials, di mana ada beberapa anggota, itu ada 5, dengan saya sendiri, saya sebagai materi dan juga pemoderator, Rizky Aulia dengan NIM 2504030001. Lanjut. Selanjutnya, saya Fikri Rizky Nanda dengan NIM 2504030003. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Paskara Helum Bantobing dengan NIM 2504030027. Perkenalkan, nama saya Kisana Johar Lubis dengan NIM 25040303. Saya Siti Hutmaida Harahap dengan NIM 2504030040. Langsung aja materi pertama, yaitu adalah pengertian smart materials. Smart materials adalah material yang mampu mendeteksi stimulus dari lingkungan dan memberikan respon tertentu secara otomatis. Ada beberapa contoh smart materials, antara lain ada piezoelectric materials, ada state memories alloys, ada magnetostrictive materials, ada electromic materials, dan juga ada semiconductor modern. Di mana keunggulan dari smart materials ini adalah kemampuan adaptasi, sensitivitas tinggi, serta efisiensi energi yang baik. Oleh sebab itu, materi ini menjadi fokus penelitian modern untuk menciptakan teknologi otomatis yang lebih canggih dan ramah lingkungan. Lanjut, ada karakteristik smart materials. Nah, smart materials ini memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari materi konvensional. Yang pertama adalah kemampuan merespon perubahan lingkungan secara cepat dan juga reversibel. Eh, Yang kedua, ada respon tersebut dapat berubah bentuk, perubahan warna, perubahan kondutivitas listrik, maupun perubahan sifat magnetik. Yang kedua, ada sensitivitas tinggi terhadap stimulus kecil, cocok digunakan pada sensor presisi. Dan juga memiliki kemampuan self-adaptation atau penyesuaian otomatis terhadap kondisi lingkungan. Pada beberapa material, perubahan sifat dapat kembali ke kondisi awal setelah stimulus dihilangkan. Nah, adapun smart materials juga dikomunikasikan dengan teknologi digital dan juga sistem kontrol otomatis, sehingga memungkinkan terciptanya perangkat cerdas seperti smart glass, wearables device, dan juga adaptif struktur modern. Lanjut. Ada jenis-jenis smart materials, yang pertama ada shape memories, mampu kembali ke bentuk semula ketika dipanaskan. Yang kedua ada piezoelectric materials, yaitu menghasilkan listrik akibat tekanan mekanik. Yang ketiga ada magnetostrictive materials, berubah bentuk akibat medan magnet. Yang keempat ada electromic materials, berubah warna ketika listrik dan digunakan pada kaca pintar. Yang kelima ada thermochromic materials, berubah warna akibat perubahan suhu dan sering dipakai sebagai indikator temperatur. Yang keenam ada photovoltaic materials, yaitu mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Lanjut ada semikonduktor, yaitu termasuk smart materials karena mampu mengontrol aliran elektron secara presisi dalam perangkat elektronik. Lanjut, ada judul kedua adalah Stack Memory Alloys atau SMA. Itu adalah paduan logam yang mampu kembali ke bentuk awal sehingga mengalami deformasi ketika dipanaskan pada suhu tertentu. Nah, fenomena ini disebut juga Stack Memory Effect dan terjadi akibat transformasi struktur kristal antara fase martensit dan juga autensit. SIP Memori LS ini digunakan pada robotika, aerospace, perangkat medis, dan juga sistem otomatis industri. Nah, contoh penerapannya itu terkenal adalah stand medis yang mengembangkan otomatis pada suhu tubuh manusia. Lanjut akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang sekarang itu mekanisme kerja SMA. Prinsip kerja Shape Memories Always adalah didasarkan pada transformasi fase padat antara martensite dan austenitide. Pada temperatur rendah, SMA berada pada fase martensite yang lunak dan mudah dideformasi. Nah, adapun ketika dipanaskan, melewati temperatur transformasi, struktur berubah menjadi austenite lebih stabil sehingga material kembali ke bentuk semula. Dalam aplikasi teknik, mekanisme ini dimanfaatkan untuk yang pertama, akuator otomatis, katup termal, dan sistem kontrol adaptif. Pada bidang medis, stand berbasis SMA dapat berubah otomatis dan dalam bentuk tubuh manusia. Next. Piezoelectromagnetic materials adalah materials yang mampu menghasilkan tegangan listrik
diberi tekanan mekanik. Sebaliknya, material ini juga dapat mengalami deformasi ketika diberikan medan listrik. Efek tersebut Weh, terjadi karena struktur kristal material tidak simetris, sehingga tekanan eksternal menghasilkan polarisasi listrik. Nah, ada beberapa contohnya. Yang pertama, quartz, yang kedua, barium ternate, dan yang ketiga, latex zirconium. Sekarang, piezoelectromagnetic materials adalah materials yang mampu menghasilkan tegangan listrik ketika diberi tekanan mekanik. Sebaliknya, material ini juga dapat mengalami deformasi ketika diberikan medan listrik. Efek tersebut terjadi karena struktur kristal material tidak simetris, sehingga tekanan eksternal menghasilkan polarisasi listrik. Adapun contohnya yang berikut adalah quartz, barium tinanate, dan lead zirconate. Material ini digunakan pada sensor tekanan. Sebagai contohnya, digunakan pada mikrofon, akuator presisi, sonar, dan alat ultrasonik medis. Nah, adapun keunggulannya, karena mengapa digunakan dalam itu? Karena dia memiliki keunggulan sensitivitas yang tinggi, respon yang cepat, dan ukuran yang kecil, sehingga cocok digunakan pada perangkat elektromagnetik modern. Next. Material magnetik adalah material yang mampu memberikan respon terhadap medan magnet eksternal. Sifat magnetik muncul akibat penggerakan elektron dan spin elektron dalam atom. Berdasarkan perilakunya terhadap medan magnet, material diklasifikasikan menjadi diamagnetik, paramagnetik, ferromagnetik, dan ferimagnetik. Ferromagnetik. Ferromagnetik material seperti besi, nikel, dan kobalt memiliki magnetisasi kuat sehingga digunakan pada motor listrik, transformator, dan generator. Sementara ferromagnetic material seperti finit digunakan pada perangkat elektronik frekuensi tinggi karena memiliki kehilangan energi yang rendah. Next. Nah, ada pengaplikasian dalam material magnetik. Material magnetik memiliki aplikasi luas dalam kehidupan yang begitu modern. Pada sensor energi, transformator atau generator menggunakan shock magnetic material untuk meningkatkan efisiensi konversi energi listrik. Kendaraan listrik memanfaatkan magnet permanen berbasis rare earth atau untuk menghasilkan torsi tinggi dengan ukuran motor yang lebih kecil. Dalam bidang teknologi informasi, hard disk menggunakan material ferromagnetik sebagai media penyimpanan data digital. Pada bidang kesehatan, MRI menggunakan magnet superkonduktor berkekuatan tinggi untuk menghasilkan citra organ tubuh yang lebih detail tanpa radiasi berbahaya. Selain itu, nanopartikel magnetik menggunakan direct drug delivery sehingga obat dapat diarahkan secara langsung menuju lokasi penyakit yang tertentu. Next. Nah, adapun material optiknya adalah material yang berinteraksi dengan cahaya melalui refleksi, refraksi, absorpsi, dan transmisi. Sifat optik material dipengaruhi oleh elektronik, band struktur, dan interaksi gelombang elektromagnetik dengan elektron dalam material. Material ini sangat penting dalam komunikasi, sensor, dan perangkat elektronik modern. Contoh material optik meliputi kaca optik, serat optik, laser material, dan photonic crystals. Serat optik memungkinkan transmisi data berkecepatan tinggi dengan kehilangan energi yang sangat kecil sehingga menjadi dasar jaringan internet global. Next. Nah, adapun serat optik adalah salah satu aplikasi paling penting dari material optik modern. Serat optik dibuat dari kaca silika ultramurni yang mampu mentransmisikan cahaya dalam jarak yang sangat jauh dengan kehilangan energi yang tergolong sangat kecil. Teknologi ini bekerja berdasarkan prinsip total internal reflection. Data digital diubah menjadi sinyal cahaya menggunakan laser atau LED, kemudian dikirim melalui inti serat optik. Karena menggunakan cahaya, kapasitas transfer data jauh lebih tinggi dibanding kabel tembaga. Selain itu, serat optik tahan terhadap gangguan elektromagnetik. Teknologi serat optik digunakan pada jaringan internet global
komunikasi bawah laut, pusat data, dan sistem telekomunikasi modern. Selain komunikasi, serat optik digunakan pada alat medis endoskopi dan sensor industri presisi tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. LOS ini merupakan paduan logam khusus yang dirancang untuk mempertahankan kekuatan mekanik pada temperatur tinggi. Material ini biasanya berbasis nikel, kobalt, atau besi dengan tambahan unsur seperti kromium dan titanium. Superalloys digunakan pada bilah turbin pesawat dan pembangkit listrik karena mampu bekerja pada suhu lebih dari 1000 derajat Celcius. Material ini memiliki ketahanan krip dan oksidasi sangat baik sehingga cocok untuk lingkungan ekstrim. Keunggulan utama superalloys adalah stabilitas struktur mikro pada temperatur tinggi. Namun, proses produksi material ini cukup mahal dan kompleks. Penelitian modern terus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi serta umur pakai superalloys. Next. Selanjutnya material energi, di mana material energi ini adalah material yang digunakan untuk menghasilkan, menyimpan, dan mengonversi energi secara efisien. Perkembangan kendaraan listrik dan energi terbarukan sangat bergantung pada kemajuan material energi modern. Jenis utama material energi meliputi baterai, fuel cell, photovoltaic materials, dan sulfur kapasitor. Material tersebut dirancang agar memiliki efisiensi tinggi, stabilitas baik, dan umur pakai panjang. Material energi juga harus ramah lingkungan dan mendukung keberlanjutan energi global. Oleh sebab itu, penelitian harus dilakukan untuk mengurangi penggunaan logam langka dan meningkatkan kemampuan daur ulang material energi modern. Next. Nah, di sini kita akan membahas baterai lithium ion. Baterai lithium ion merupakan salah satu teknologi penyimpanan energi paling penting saat ini. Prinsip kerjanya berdasarkan perpindahan ion lithium antara anoda dan katoda melalui elektrolit. Saat pengisian, ion lithium bergerak maju anoda dan kembali ke katoda saat digunakan menghasilkan arus listrik. Material katoda meliputi lithium kobalt oxide dan lithium iron phosphate, sedangkan anoda umumnya menggunakan grafit. Keunggulan baterai lithium ion adalah densitas energi tinggi, bobot ringan, dan efisiensi pengisian baik. Baterai ini digunakan pada smartphone, laptop, kendaraan listrik, dan sistem penyimpanan energi modern. Penelitian terbaru berfokus pada solid state baterai yang lebih aman dan memiliki kapasitas energi lebih tinggi. Next. Fuel cell. Fuel cell adalah perangkat elektrokimia yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik tanpa proses pembakaran. Fuel cell umumnya menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar dan oksigen dari udara sebagai oksidator. Pada proses kerja fuel cell, hidrogen dipecah menjadi proton dan elektron di anoda. Elektron menghasilkan arus listrik, sedangkan proton bereaksi dengan oksigen di katoda membentuk air. Keunggulan fuel cell adalah efisiensi tinggi, emisi rendah, dan ramah lingkungan. Teknologi ini digunakan pada kendaraan hidrogen, pembangkit listrik portabel, dan sistem energi cadangan modern. Tantangan utama fuel cell adalah biaya katalis dan penyimpanan hidrogen. Next. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang photovoltaic materials.
Photovoltaic materials adalah material yang mampu mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik melalui efek fotovoltaik. Material utama yang digunakan adalah silikon semikonduktor. Ketika cahaya mengenai material semikonduktor, elektron memperoleh energi dan bergerak menghasilkan arus listrik. Teknologi fotovoltaik menjadi dasar sistem panel surya modern. Selain silikon, dikembangkan juga thin film, solar cells, dan perovskite solar cells yang memiliki biaya produksi lebih rendah dan fleksibilitas lebih baik. Teknologi fotovoltaik menjadi bagian penting dalam transisi menuju energi bersih global. Ini contoh penerapannya bisa kita lihat pada panel surya pada atap rumah. Saat terkena sinar matahari, panel surya menghasilkan listrik yang bisa digunakan untuk menyalakan lampu dan alat elektronik. Selain itu, digunakan juga pada lampu jalan tenaga surya dan kalkulator tenaga surya. Lalu selanjutnya yaitu di sini tentang semikonduktor modern. Semikonduktor adalah material yang memiliki konduktivitas listrik di antara konduktor dan isolator. Material ini menjadi dasar seluruh perangkat elektronik modern seperti komputer, smartphone, dan sensor digital. Silikon merupakan semikonduktor paling umum digunakan karena stabil dan mudah diproses. Dengan proses doping, sifat listrik semikonduktor dapat dikontrol secara presisi untuk menghasilkan transistor dan integrated circuit. Perkembangan teknologi semikonduktor ini memungkinkan miniaturisasi perangkat elektronik dan peningkatan kecepatan komputasi modern. Semikonduktor juga digunakan pada photovoltaic device dan sensor pintar. Ini contohnya kita bisa lihat pada smartphone dan laptop. Di dalam perangkat tersebut terdapat chip semikonduktor yang berfungsi memproses data dan menjalankan sistem. Semikonduktor juga digunakan pada sensor sidik jari dan charger elektronik. Baik, selanjutnya di sini penjelasan tentang superconducting materials. Superconducting materials adalah material yang memiliki hambatan listrik nol pada temperatur tertentu. Dalam kondisi ini, arus listrik dapat mengalir tanpa kehilangan energi akibat resistansi. Superkonduktor digunakan pada MRI, kereta maglev, akselerator partikel, dan sistem transmisi listrik efisiensi tinggi. Material ini memiliki potensi besar dalam teknologi energi masa depan. Tantangan utama superkonduktor adalah kebutuhan pendinginan ekstrim menggunakan helium cair dan nitrogen cair. Penelitian modern bertujuan menemukan superkonduktor suhu ruangan agar lebih mudah digunakan secara luas. Ini contoh penerapannya itu seperti MRI di rumah sakit. MRI menggunakan magnet superkonduktor yang sangat kuat untuk menghasilkan gambar organ tubuh sangat jelas. Selain ini, digunakan juga pada kereta maglev yang dapat melayang karena gaya magnet. Baik, selanjutnya yaitu materi tentang nanomaterials. Nanomaterials adalah material yang ukurannya struktur antara 1-100 nanometer. Pada ukuran nano, material memiliki sifat unik akibat meningkatnya luas permukaan dan efek kuantum. Contoh nanomaterials adalah grafen, karbonat, nanotubes, dan nanopartikel logam. Material ini memiliki kekuatan mekanik tinggi serta konduktivitas listrik luar biasa. Nanomaterials digunakan pada baterai modern, sensor, perangkat medis, dan photovoltaic system. Nanoteknologi menjadi salah satu revolusi terbesar dalam pengembangan smart materials modern. Dan contohnya ini kita bisa lihat pada nanopartikel pada sunscreen yang membantu melindungi kulit dari sinar UV. Selain itu, nanomaterials digunakan pada baterai modern agar kapasitas energi lebih besar dan pada lapisan anti gores kaca smartphone. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini ada tantangan pengembangan material modern. Pengembangan smart materials menghadapi tantangan berupa biaya produksi tinggi dan penggunaan unsur langka seperti lithium, titanium, dan rare earth elements. Selain itu, proses fabrikasi material canggih memerlukan kontrol struktur mikro yang sangat presisi. Isu lingkungan juga menjadi tantangan penting karena limbah baterai dan elektronik dapat mencemari lingkungan apabila tidak didaur ulang dengan baik.
Nah, oleh sebab itu, penelitian material ramah lingkungan menjadi fokus utama pada saat ini. Walaupun demikian, perkembangan computational material science and artificial intelligence mempercepat penemuan material baru yang lebih efisien dan ekonomis. Nah, FYI, satu baterai lithium ion di kendaraan listrik itu mengandung sampai 8 kilogram litium. Dan cadangan litium itu diperkirakan cuma cukup kurang dari 90 tahun ke depan. Next. Penerapan di industri modern itu, advance material digunakan dalam berbagai sektor industri modern. Kendaraan listrik menggunakan baterai lithium ion dan magnet permanen untuk meningkatkan efisiensi energi. Industri aerospace menggunakan superalloys dan komposit karbon. Hmm. Penerapannya di industri modern, advance material digunakan dalam berbagai sektor industri modern. Kendaraan listrik menggunakan baterai lithium ion dan magnet permanen untuk meningkatkan efisiensi energi. Industri aerospace menggunakan superalloys dan komposit karbon untuk mengurangi berat pesawat. Dalam bidang kesehatan, smart materials digunakan pada implan medis, stand, dan sensor kesehatan wearable. Sementara itu, material optik dan semikonduktor menjadi dasar internet modern dan teknologi komunikasi global. Perkembangan ini menunjukkan bahwa material science menjadi pusat inovasi teknologi industri pada abad ke-21. Nah, contohnya itu di bila turbin pesawat modern terbuat dari superalloy yang bisa bertahan di suhu melebihi titik lelehnya sendiri karena sistem pendingin internal di dalamnya. Next. Masa depan smart materials. Masa depan smart materials diperkirakan akan semakin berkembang melalui integrasi nanoteknologi, artificial intelligence, dan quantum materials. Material masa depan diharapkan memiliki kemampuan self-healing, adaptasi otomatis, serta efisiensi energi lebih tinggi. Pengembangan wearable elektronik, flexible device, dan smart infrastructure sangat bergantung pada inovasi smart materials modern. Selain itu, teknologi energi bersih juga memerlukan material baru yang lebih murah dan ramah lingkungan. Perkembangan ilmu material akan terus menjadi faktor utama dalam kemajuan teknologi global dan keberlanjutan industri masa depan. Next. Nah, kesimpulannya, smart materials dan advanced functional materials memiliki peran yang sangat penting pada perkembangan teknologi modern. Material ini mampu memberikan respon otomatis terhadap lingkungan serta sehingga digunakan pada elektronik, kesehatan, aerospace, dan energi modern. Shape memory alloys, material magnetik, optik, suhu tinggi, serta material energi menjadi contoh utama perkembangan ilmu material modern. Kemajuan nanoteknologi dan computational material science mempercepat penemuan material baru yang lebih efisien, ringan, kuat, dan ramah lingkungan. Oleh sebab itu, penguasaan ilmu material sangat penting bagi insinyur masa depan dalam menghadapi tantangan industri modern dan keberlanjutan global. Next. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf.